berdebat, Anda sudah bisa mengkonter. Ini yang kita takutkan, ilmu agama nggak ngerti, ilmu kristologi nggak ngerti, buka komal, orang hujat-hujat didiamin. Itu sering saya dapati seperti itu. Nah, sering saya melihat seperti itu. Jadi saya, orang ini gimana, apa maksudnya itu. Jadi saya males naik ke komal-komal yang seperti itu gitu. Itu saja sih yang saya sampaikan, Ahi. Monggo dilanjut. Ya, Masya Allah. Luar biasa masukan guru kita ini. Selama kurang lebih berapa jam? 2 jam ya dia bawa materi. 2 jam. 2 jam. Ya, betul. Luar biasa. Salut. Ini yang tak terjawab ini sampai sekarang gitu. Kaidah ilmu apa yang mereka pakai kemudian sehingga Tuhannya orang Yahudi kok bisa berubah menjadi Theos, itu loh yang masih penasaran saya sampai hari ini. Belum pernah bisa terjawab itu. Kalau saya tahu ilmunya mungkin saya jadi Kristen, Bang. Di sini saya jawab itu. Keluarnya Bang Joma. Jadi keluarnya Bang Joma ini sebenarnya keluar kita semua. Tapi jawaban jujurnya adalah, dimiut dulu itu. Jawaban jujurnya, kalau mereka tidak menjual-jual Yahudi, ya, menyalahgunakan konsep ketuhanan Yahudi, terus kemudian tidak dibungkus juga ke Islam-Islaman, apa yang dia jual itu yang berbau pagan Yunani kagak laku di Republik ini. Jadi memang harus dijual, baik bohong maupun tidak. Yang penting laksanakan tugasmu. Yang paling berbahaya adalah orang-orang yang disuguhi ilmu itu, ya berbagai cara yang mereka lakukan seperti tadi, gitu loh, mengeluarkan kata nggak pantas, kabur, dan seterusnya. Intinya itu banyak jawaban saya. Mudah-mudahan tidak mengerti. Iya. Betul. Luar biasa. Ini buktinya bosnya datang ke Indonesia kok dijadiin kayak raja apa? Kok ngikutin terus ini muridnya Bang Handi nih? Pas mah kemana aku pergi pasti ikut. Tahu tuh anak ini ekor melulu. Lanjut ke pas. Iya. Ya itu Bang Hendy yang mana itu seperti raja, siapa? Paus Franciscus? Ya nggak tahu lah. Dia kan Paus. orang nomor 1 Katolik dia. Iya. Sekalian kepala negara, wajar lah kan. Oh iya, sorry. Dia sebagai kepala negara dia. Vatikan itu negara paling terkecil di dunia ini. Iya, benar. Kepala negara dia. Ya, jadi disambut sebagai kepala negara gitu, betul? Iya. Jadi harus paham kita penyambutan itu kan. Satu lagi kita lihat juga bagus juga sikap Muslim di Indonesia, nggak ada yang demo, artinya toleransinya tinggi gitu. Tapi mestinya dia buka ini dong, undang tanya jawab gitu loh. Tanya jawab untuk aku tanya jawab. Ya kan saya titip pertanyaan. Pak Desugi juga nitip pertanyaan kemarin. Bang Juma juga nitip satu. Yang dari berapa Bang Juma? 700 istri Salomo ya? Iya. Ya. Pertanyaannya? Tolong tunjukkan dan sebutkan nama-nama dari 700 istri Salomo. Begitu banyaknya coba. Tertulis nggak itu coba? Bang Hendy ditanya Bang Juma, tolong sebutkan satu persatu coba. Ya nggak bisa lah. Ya, mana tahu di situ ada nama tantemu. Ya nggak bisa lah. Shirley Marcona. Berarti ya, saudara Kepas ini keturunan dari Salomo kan gitu. Enggak juga, enggak dari Salomo juga kita, enggak ada dari selir Salomo. Tapi kan Yesus berasal Karena dari sana. Karena gini, Bani Israel itu
Bani Israel itu dilarang menikah dengan bangsa lain. Jadi harus dengan mereka. Jadi nggak ada hubungannya dengan saya karena saya bukan Bani Israel. Enggak, maksud saya mana tahu di antara selirnya ada bibi kau di situ. Kan udah saya Marta jawab Markona tadi. Mingkendek. Mereka itu Bani Israel itu nggak bisa Pendek. menikah. Kenapa Samson sampai dia hilang kekuatannya? Karena dia dilarang menikah dengan perempuan asing, dia menikah. Jadi makanya kekuatannya hilang kan. Terakhir dia minta tolong juga sama Tuhan. Terakhir waktu dia buta kan. Gitu ya. Jadi pada intinya adapun sekitar 700 selir Salomo ya itu bukan bagian dari kita gitu. Kalau begitu, kalau mereka nggak bisa kawin campur, bagaimana dengan ajarannya? Bisa nggak dicampur-campur dengan agama lain atau bangsa lain? Maksudnya campur-campur apa ini sekarang Bang Juba? Maksudnya apa campur-campur? Kayak mixer, kayak apa? Es krim? Iya kan, kalau hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel. Ya. Bisa nggak dipakai oleh Bani lain selain daripada Bani Yehuda dan Israel? Boleh nggak? Ya kalau hukum Taurat perjanjian lama hanya bagi mereka itu. Terus kenapa Yesus mati untuk Kristen? Nah, di sini dia. Di sini dia kalau jadi hukum Tuhan itu 10 perintah Tuhan itu adalah dasar pertama kali Tuhan memberikan hukum kepada manusia. Kenapa Kain dan Habel ya, Kain membunuh Habel tidak dihukum Tuhan karena belum ada 10 perintah Tuhan. Demikian Musa juga membunuh, dia tidak dikenai hukuman oleh Tuhan karena belum ada 10 perintah Tuhan. Yang dia membunuh prajurit Mesir, membebaskan Bani Israel. Jadi apakah hukum Taurat ini berlaku untuk selain Bani Israel? Nah, inilah kita sambut gembira. Dan ketawa dulu, inilah yang kita sambut gembira. Udah 2 kali kejar ekor sendiri. Bahwa Yesus turun ke bumi. Gitu. Kok kayak dewa? Elohim Yahweh rekarnasi. Rekarnasinya yaitu Yesus. Kenapa bisa kayak Zeus inkarnasi jadi Hercules? Kok bisa kayak gitu? Brahma inkarnasi jadi Krishna, kok mirip? Tuhan itu kan bisa apa aja, bisa gini loh. Tuhan itu maha kuasa dan bisa menjadi apapun kalau dia mau. Kalau dia mau. Mana dalilnya bisa menjadi apapun? Ya, namanya dia Tuhan. Kita nggak bisa kita pikirkan apa yang tak terpikirkan Tuhan. Bagaimana ceritanya Tuhan bisa jadi apapun? Gimana ceritanya? Bisa, tapi dia karena segambar dengan manusia, maka dia menjadi manusia karena manusia adalah punya apa? Punya roh. Kalau Tuhan jadi manusia, berarti dia manusia dong. Seperti manusia, kan dia bilang seperti. Iya, kalau manusia ya seperti manusia, kayak saudara Kepas. Kalau saudara Kepas manusia, seperti manusia nggak Kepas ini? Ya seperti manusia. Karena memang manusia. Saya seperti manusia, saya memang manusia. Ya ampun. Saya memang manusia, beda seperti. Berarti gini, nah, misalnya nih, monyet nih, kayak manusia nih. Nah, seperti, tapi dia monyet gitu. Nah, saya nggak bisa dikatakan seperti manusia. Saya memang manusia. Kepas. Misalnya Anda menjelma jadi babi ngepet. Saat Anda menjelma jadi babi ngepet itu status Anda manusia atau babi ngepet? Itu kan udah jelas, dia kan tetap babi ngepet dia. Nah, babi ngepet seharusnya ketika Tuhan jadi manusia, dia manusia. Gitu loh. Bukan begini loh, kan udah saya bilang beda pandangannya itu, Sugi. Gimana sih? Yang namanya menjelma, Bang, itu berubah dari satu wujud ke wujud yang berbeda. Misalnya manusia itu menjelma menjadi babi ngepet, manusianya hilang, yang ada babi ngepet.
Ketika Tuhan menjelma jadi manusia, Tuhannya hilang, yang ada manusia. Begitu Bang, itu menjelma itu. Nah, kalau tidak seperti itu berarti bukan menjelma. Itu ada istilah lain. Apa istilahnya itu? Teofani. Itu istilahnya amuba, membelah diri Amuba. dia. Inilah selalu salah menafsirkan rekarnasi dari teologi Yahweh. Pas kasih tahu pas kalian belum ada Roh Kudusnya, jadi anak susah untuk Ya, dimengerti gitu. memang mohon maaf para guru Iya, iya. para yang terhormat, seribu Ini para Kepas. seorang yang memandangi belum ada Reinkarnasi, Kepas. Reinkarnasi itu artinya terlahir kembali. Ya, Ya, di dalam kepercayaan Hindu, orang yang reinkarnasi ketika hidup pertama di dunia itu baik, nanti dia bereinkarnasi bisa menjadi yang baik. Tapi kalau ketika dia hidupnya itu susah, jahat, dia nanti bisa bereinkarnasi jadi anjing, binatang, burung dan sebagainya. Itu namanya reinkarnasi. Ya, jadi sosok yang pertama itu hadir kembali. Tidak ada sosok lain dah. Itu reinkarnasi itu. Tapi kalau menjelma berubah dari sosok yang satu, ya berubah dari sosok yang lain ke sosok yang lain. Contohnya apa? Babi ngepet, gitu. Apa Tuhan itu seperti babi ngepet? Saya pun paham apa buah pikiran dari para sahabat-sahabat saya dari pihak Muslim, yang dimana mereka tidak percaya kuasa Allah yang sangat besar. Nah, yang dimana Yesus di perut Bunda Maria, kan gitu. Artinya apa? Kok bisa Tuhan masuk ke perut wanita, kan gitu. Nah, masuk ke perut. Kok bisa dia, kan gitu, kan nggak terpikirkan. Kamu bikin-bikin sendiri, Tuhan kau itu kau bikin-bikin sendiri. Kau yang buat sendiri kayak gitu. Suka-suka kamu. Bukan itu, bukan kita yang membuat Yang itu. ada di dalam perut manusia itu cacing, kuman, bakteri, anak, tumor, apalagi kanker, apalagi daging menumpang. Yang itunya, tidak ada Tuhan dalam perut manusia. Bagaimana ceritanya? Sekarang begini, alam semesta ini butuh penjaga tidak? Alam semesta ini ya Tuhan lah yang menjaga, Elohim Yahweh Yeshua Mashiach. Pada saat penjaganya jadi bayi, yang jaga siapa? Kan keilahiannya kan di sorga mengawasi semua dunia ini. Itulah jeleknya kau punya agama. Yang jadi bayi ini siapa? Yesus. Itu setelah dia jadi. Sebelum dia ini siapa? Yesus dia. Yesus itu setelah dia jadi. Sebelum jadi Yesus siapa? Dia itu Tuhan di dalam itu. Kalau dia itu Tuhan, berarti kan penjaga alam semesta sudah jadi bayi. Gimana sih? Itu kan pikiran kita manusia yang terbatas. Loh, Anda yang membuat logika itu, dan Anda juga yang menghantam logika itu. Gimana ceritanya? Anda yang membentuk logika itu terjadi, dihantam sama logika itu kembali. Anda pasrah. Harusnya Anda memberikan solusi terhadap logika macet. Alam semesta ini dijaga oleh yang maha kuasa, yang maha penjaga, yang tidak mungkin bisa ngantuk. Kapan dia ngantuk, kapan dia tidur, hancur alam semesta. Maka dia harus maha kuasa, dia harus maha hidup, dia harus maha hadir. Tidak bisa tidak. Kapan dia tidak maha hadir, alam semesta berantakan, hancur lebur alam semesta ini. Seibarat pesawat, harus ada yang menjaga operasionalnya supaya pesawatnya tetap berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kapan pesawatnya kehilangan kendali, kehilangan pilot, semisal pilotnya jadi kecoa, hancur pesawat itu. Alam semesta ini juga begitu. Alam semesta ini ada yang mengatur siklus udara, semuanya ada yang mengatur. Yang mematikan, menghidupkan, yang menyuburkan tanaman, yang menumbuhkan tanaman, yang mematikan apa yang ada di laut, apa yang ada di udara, apa yang ada di bumi, di darat. Ada yang mengatur itu semua. Kucluk, yang mengaturnya jadi bayi, hancur deh. Gimana logika Anda? Cobalah sedikit-sedikit sehat.
Gimana alam semesta ini? Beruntunglah pada saat itu orang-orang yang melihat Tuhan Allah dengan wujud manusia. Beruntunglah. Alamak. Labuntu. Bagaimana cerita? Bagaimana cerita? Sekarang gini. Apakah alam semesta ini butuh dijaga eksistensinya? Butuh kan? Dijagalah, ya harus dijagalah. Kalau yang menjaganya ini tertidur, hancur enggak alam semesta ini? Tertidur apa? Yang mana tertidur? Penjaga alam semesta ini tertidur, hancur enggak alam semesta? Mana pernah tertidur? Makanya saya bertanya, kalau penjaga alam semesta ini tertidur, hancur enggak alam semesta? Apanya? Siapa yang tidur? Yesus di atas bau. Bukan, jangan ke Yesus, terlalu jauh. Yesus itu cuman kuman bagi Tuhan. Yang saya tanya, kalau Tuhan penjaga alam semesta ini tertidur, hancur enggak alam semesta kalau Tuhannya tidur? Yesus itu adalah Roh Kudus. Saya tidak sedang bahas manusia bayi Romawi Yunani itu apa? Yahudi itu enggak. Tuhan yang kubahas. Penjaga alam semesta ini kalau dia tidur, hancur enggak alam semesta? Ya hancur lah. Nah, pintar kan Anda? Kalau begitu, jangankan jadi bayi, tertidur aja Tuhan enggak boleh. Iya, satu detik pun nggak pernah Tuhan tidur. Apatah lagi jadi bayi manusia kan? Pinternya Anda. Beda lah. Loh kok beda lagi? Emang Tuhanmu ada berapa? Satu. Yang satu ini bisa tidur nggak? Tidak. Nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Yang satu ini jadi manusia boleh nggak? Boleh. Lalu yang jaga alam semesta, lebih baik Tuhan penjaga alam semesta ini tidur daripada dia jadi bayi, kucluk. Kalau dia tidur, masih ada kemungkinan dibangunkan oleh dewa lain. Kalau saya ikuti kemauanmu, Tuhan tidur, dewa tidur, dibangunkan oleh Tuhan lain atau dewa lain. Lah kalau dia jadi bayi, kucluk, tidur aja nggak boleh, apalagi jadi bayi. Gimana sih ente? Ya udahlah. Karena itu Roh Kudus. Nah itu dia. Roh Kudus yang Anda maksud itu roh hantu, roh setan. Benang Roh Kudus. Roh Kudus itu, Saudara Kepas, Saudara Kepas, Roh Kudus itu kan roh Tuhan menurutmu, betul? Iya. Roh Kudus membimbing kepada kebodohan atau membimbing kepada kecerdasan? Kecerdasan. Kecerdasan. Kecerdasan apa yang Anda pakai Tuhan jadi bayi? Kecerdasan. Nah, Anda mengatakan penjaga alam semesta mustahil tidur. Tapi menurut Roh Kudus yang adalah roh yang mengantarkan kepada pengetahuan, ternyata Tuhan boleh jadi bayi. Gimana ceritanya? Ilmu apa yang Anda pakai? Makanya kan saya bilang hadirkan Roh Kudus sebelum kita. Alamak. Roh Kudus ini mengantar manusia jadi cerdas atau menjadi stupid? Pintar lah. Pintar. Apakah pintar kalau ada Tuhan tidak bisa tertidur karena nggak ada yang jaga alam semesta, tapi menjadi bayi bisa? Pintar nggak itu? Keterbatasan kita jangan kita pakai dalam menafsirkan yang seperti ini. Kalau begitu, kenapa Anda ngarang-ngarang? Kenapa Anda mengarang Tuhan yang tak mungkin tidur, tapi mungkin saja bahkan bisa jadi bayi? Kenapa Anda ngarang kayak gitu? Kenapa Anda ngarang sendiri? Kan saya bilang tadi Roh Kudus belum ada sama dia. Ini Roh Kudus mengantarkan orang cerdas atau mengantar menjadi bodoh? Gimana? Coba pengikut-pengikut Kristen coba itu pintar-pintar bisa menemukan ini. Iya, itu untuk memfasilitasi kebutuhan hidup umat Islam. Tuhan kasih kecerdasan dari aspek itu. Karena umat Islam yang cerdas butuh telepon, butuh HP, butuh komputer. Maka mereka diberikan kecerdasan dalam hal itu untuk melengkapi keberlangsungan hidup umat Islam. Gitu. Tapi ketika orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membuat alat-alat yang dibutuhkan umat Islam ini berbicara mengenai Tuhan, seketika mereka menjadi manusia-manusia palsu tak berotak.
Nah itu, kau ditelepon sama Paus. Jangan kau hadapi Bang Suma. Saya aja Paus Vatikan tak sanggup. Gitu kan? Ditelepon sama Paus Vatikan kan? Jangan kau hadapi Bang Suma. Mampus kita nanti semua. Nah, Saya stop lari dia. Saya selalu menggunakan